Hai teman-teman, how are you? I hope you are always fine and ready to continue the lesson again. Teman-teman, saat ini kita sudah masuk ke video ke-94. Tentang apa? Adverb part 2 ya. Jadi adverb bagian kedua. Nah, kita tuntaskan pembicaraan tentang adverb ini sehingga lain kali kalau teman-teman ingat yang video ke-92 yaitu degrees of comparison of adverb, nyambung dengan ini teman-teman. Kalau ini khusus yang adverb aja ya. Nah, seperti biasa, semoga Yonggi English School akan memberi teman-teman inspirasi ya, tahu apa yang belum pernah memikir atau yang belum pernah dipikirkan, tahu yang sebelumnya belum tahu. Nah, untuk itu jangan lupa untuk selalu subscribe, aktifkan lonceng, like, and share ke teman yang lain jika dirasa perlu, dan bisa memberi masukan kepada saya atau bertanya lagi di bagian komen. Well, my friends, please get ready. We will talk about adverb part 2, okay? Video ke-94 yaitu adverb part 2 ya. Jadi kata keterangan atau kata tambahan yang kedua ya. Jangan lupa teman-teman ya. Jangan bingung antara verb dengan adverb ya. Verb kata kerja, adverb kata keterangan atau kata tambahan yang selalu menerangkan verb, menerangkan kata kerja ya. Nah, kita lihat. Nah, dengan demikian tentunya bagian ke-1 harus ditonton dulu teman-teman ya. Dengan demikian jelaslah bahwa untuk membentuk kata tambahan atau kata keterangan, nah ini ya kita lihat. Nah, kita cukup atau kita hanya menambahkan kata li pada kata sifatnya ya, itu ada di bagian ke-1. Nah, namun demikian, inilah bahasa Inggris teman-teman, sudah rumusnya gampang-gampang, tapi kalau sudah ada namun demikian, nah ini yang bukan sulit, agak sulit. Jadi kata namun demikian itu pasti bertentangan, berlawanan dengan rumus yang ada. Ini juga ya. Nah, jadi tadi sudah jelas kata sifat tambah li, jadi adverb gampang, happy, happily, ya, sad, sadly, dan sebagainya. Nah, namun demikian, ada beberapa kata sifat, ya, yang tidak pernah ditambah li untuk membentuk kata tambahannya, ya. Ada beberapa. Nah, atau singkatnya, atau pendek kata, kata-kata sifat tersebut mempunyai bentuk yang sama. Ya, punya bentuk yang sama dengan kata-kata tambahan atau kata keterangannya ya. Nah, kita lihat beberapa kata sifat khusus tersebut adalah, nah ini teman-teman mungkin sudah pernah dengar ya, dulu waktu di bagian degrees of comparison of adverb sudah saya ajarkan, yaitu ada 5. Ingat, fast, hard, late, early, soon. Kalau menghafalkan jangan satu-satu ya. Fast, nah gitu lupa apa ya dulu. Nah, mulailah dengan fast, hard, late, gampang ya. 3 terus 2 ya. Fast cepat, hard ini keras atau berat, late terlambat, early ini awal pagi-pagi, lawannya late, soon segera. Jadi kalau menghafalkan jangan lupa selalu fast, hard, late, early, soon ya. Ini tidak pernah tambah li, tidak ada fastly, hardly, lately, earlyly, soonly, tidak ada. Loh, tapi lately kok pernah dengar ya, hardly juga. Nah, nanti di bawah ada keterangannya. Cuman ini rumus persisnya tidak boleh ditambah li ya. Jadi fast, hard, late, early, soon. Dan khusus good, masih ingat, good kalau tambah li itu berubah menjadi well ya. Artinya dengan baik. Goodly tidak ada loh teman-teman. Mestinya itu goodly tapi jadinya well ya. Dan juga high ya, high itu tinggi, terbang tinggi, flying high, bukan highly teman-teman ya. Much juga gitu, thank you very much, gak ada thank you very muchly. Nah, muchly gak ada ya. Nah, cuman yang paling sering orang salah adalah ini, fast, hard, late, early, soon ini ya. Perhatikan contoh-contoh kalimat di bawah ini, di mana kata sifat dan kata tambahan, kata keterangannya ya, ini, nah mempunyai bentuk yang sama ya. Kita lihat, he is, disingkat his teman-teman ya. He's a fast walker ya, waktu berjalan
walker ini orang yang jalan. Jadi he's a fast walker. Dia ini adalah pejalan kaki maksudnya ya, pejalan kaki yang cepat. Fast menerangkan benda, walker ya. Kata sifat kan menerangkan benda. I'm always left behind if we are walking together. Ya. Nah, ini adalah jelas kata sifat. Ya ini. Jadi dia adalah pejalan kaki yang cepat. Saya selalu ketinggalan. Ya, ketinggalan di belakang ya. Jika kami sedang berjalan bersama-sama. Fast walker ini menerangkan kata benda. Bedakan dengan ini. He speaks so fast. Nah, dia bicara dengan begitu cepat. Fast ini menerangkan speak kan? Menerangkan kata kerja. Kok nggak pakai li? Lah ini tadi loh ya, jangan lupa. Fast had late early soon itu tidak pernah ditambah li ya. Jadi he speaks so fast, jangan fastly loh ya. Nah, dia bicara dengan begitu cepat ya, that I can't understand him completely. Ini adalah kata tambahan atau kata keterangan karena menerangkan kata kerja. Nah ya, jadi dia bicara dengan begitu cepat sehingga saya tidak bisa mengerti dia, maksudnya omongannya secara utuh ya, dengan lengkap. Jadi kalau dia ngomong saking cepatnya, jadi saya ini tidak bisa mengerti omongannya. Ya, jangan bahasa Inggris teman-teman, bahasa Indonesia aja. Kalau ngomongnya terlalu cepat, kadang kita tidak ngerti juga loh. Ya, lagi contoh kedua, it will be a good job if we can work less but get more. Ya dong, ya semua orang ingin ini. Jadi itu akan menjadi pekerjaan yang bagus. Pekerjaan yang bagus, good job menerangkan benda. Kok nggak good work ya? Masih ingat? Work itu pekerjaan, tugas, sesuatu yang harus dikerjakan. Kalau job ini profesi, pekerjaan yang menjadikan ladang bisnis, ya, pencarian, mata pencarian. Jadi itu akan merupakan pekerjaan yang bagus. If we can work less but get more, benar? Kalau kita ini bisa bekerja lebih sedikit, tapi dapatnya lebih banyak, lah ini jelas kata sifat, good job, ya kan? Ada nggak ya? Kerjanya lebih sedikit, tapi dapatnya lebih banyak. Nggak tahu deh, pikir sendiri, kerja apa ya? Nah, yang pasti itu disebut good job. Teman-teman, bukan teman-teman tok, saya semua mau pekerjaannya lebih sedikit, dapatnya lebih banyak. Ya, oke, menerangkan benda, ya, good job. We are good friends. Nah, good friends, good ini juga menerangkan kata benda kan? Kami adalah teman baik. Oh, jadi good itu pasti menerangkan, good itu kata sifat, menerangkan kata benda, ya, atau yaitu loh, he is good. Nah, menerangkan kata ganti juga pakai kata sifat, ya. We know each other very well. Nah, jadi kami kenal satu sama lain ini each other ini bahasa Indonesianya boleh diartikan saling, ya. Jadi kami saling mengenal dengan sangat baik. Nah, tidak boleh we know each other very goodly. Tidak ada goodly. Ingat, fast hearted early soon, khusus good ditambah li jadi well. Jangan welly loh ya. Kalau welly namanya orang teman-teman ya. Jadi well ini jelas menerangkan no, menerangkan kata kerja. Ini namanya adalah kata sifat atau kata tambahan karena menerangkan kata kerja. Oke. Nah, ini loh. Catatan tambahan, saya akan menjawab pertanyaan yang tadi itu adli ada. Ada. Nah, tadi di atas saya katakan fast had late early soon nggak boleh tambah li. Tapi kok hadli pernah dengar ya? Bukan pernah dengar, memang ada. Ya. Nah, jadi kalau hardly itu sama dengan scarcely, ya, sama dengan almost not, hampir tidak ada hubungan, ya. Jadi tidak ada hubungan, tidak ada sangkut pautnya dengan hard artinya keras atau berat ditambah li, tidak ada hubungan, ya. Oh, jadi ada ya, ada, tapi tidak ada hubungan, ya. Ini contoh, ya. Jim, I believe. Nah, ini jangan Jim saya percaya, enggak, ini enggak diartikan gitu. Ya, jadi kata I believe ini diartikan kalau kita ngomong sudah lama enggak ketemu seseorang, kita bilang kan, Jim ya. Nah, jadi jangan Jim yes. Oh, enggak ada Jim yes gitu, ya. Budi yes. Nah, enggak. Budi I believe. Nah, jadi I believe ini tidak boleh diartikan saya percaya, tapi Jim ya, gitu loh, ya. Dan sekali lagi
Anton, yes. Oh, jangan Anton, yes. Anton, I believe. Nadanya naik ya. Jadi ini mungkin Jim, mungkin benar, mungkin salah. Ya, well, ya, I can hardly recognize you. Ya, ini, waduh, ya. Nah, jadi Inggrisnya waduh tuh, well, ya, jangan wadaw gitu ya. No, ya. Nah, well, waduh. I can hardly recognize you. Saya hampir tidak dapat, bisa, ya, can. Jadi hardly itu hampir tidak, ditambah can artinya bisa. Saya hampir tidak bisa mengenali kamu. Jadi recognize ini asalnya sudah kenal teman-teman, tapi lupa recognize itu mengenali. Orang Jawa bilang nitik, ya. Nah, itu. Jadi saya hampir tidak bisa mengenali kamu. You have changed a lot. Kamu telah berubah banyak. Ya, pantas kalau kita ragu-ragu ya, lupa, lama tidak ketemu, orangnya berubah. Nah, ini. You are now big bellied, ya. Nah, jadi kamu sekarang berperut besar. Belly itu perut, teman-teman. Kalau ditambah ed, y-nya berubah menjadi i ya. Ini bukan bentuk lampau ya. Jadi kata benda, khususnya bagian manusia, kalau ditambah ed itu artinya menjadi kata sifat. Ya, jadi kalau belly itu perut, bellied berperut, ya. Jadi kamu sekarang berperut besar. Nah, dulu ramping teman-teman, ya, maklum hidupnya sudah mapan, ya. Mapan kan ditandai dengan gemuk, perutnya besar gitu, ya. Thick mustache. Nah, thick itu tebal, mustache kalau tidak pakai d itu kumis. Kalau tambah d tadi saya sebutkan kata benda khususnya bagian manusia. Kalau ditambah D atau ED bukan lampau, tapi menjadi kata keadaan. Jadi kalau mustache itu kumis, mustache ada idenya berkumis. Ya, jadi kamu sekarang berperut besar, berkumis tebal. Ya, nah, while you used to be thin-bodied. Well, ini padahal kamu dulu, used to itu artinya bukan menggunakan ya, tapi dulu. Kamu dulu thin-bodied, ingat body itu tubuh, ya. Tapi kalau tambah ed bukan berarti lampau, tapi bertubuh kurus dulu, ya. Bertubuh kurus. Nah, terus clean-faced man, ya. Nah, clean-faced man menerangkan kata benda pasti kata sifatnya. Jadi orang yang berwajah bersih, tidak ada kumisnya. Face itu wajah, tambah ed bukan lampau, tapi jadi kata sifat. Jadi kalau face itu wajah, face ada d-nya, berwajah bersih. Ya, orang yang berwajah bersih, bertubuh kurus. Nah, sekarang berperut besar, berkumis tebal, ya lupa ya. Tapi wajahnya sih masih ingat gitu loh, ya. How have you been doing, guy? Nah, how have you been doing ini kita gunakan kalau kita sudah lama tidak ketemu seseorang, ya. Pakai have. Maksudnya tenses ya. Have been pakai ing biasa ya. Jadi mulai dulu sampai sekarang. Jadi bagaimana kabarmu ini maksudnya selama ini. How have you been doing, guy? Doing ini cuma American English ya. Kalau British English nggak usah doing ya. Orang Inggris bilang how are you? American how you doing? Nah, itulah ya. Jadi doing ini bukan mengerjakan, cuma action aja, style aja, ya. How are you? Sering ketemu. Hey, Bud, how are you? Nah, gitu sering ketemu. Tapi kalau sudah tahunan tidak ketemu. Hi, Bud, how have you been? Jadi bagaimana kabarmu selama ini? Tidak pakai doing. Kalau pakai doing berarti American. Guy ini kan sering ya. Kita sekarang Mas, Bung, ya, Abang, gitu ya. Bagaimana kabarnya, Bang? Gitu ya. Nah, the guy. Malah kita sekarang ketularan, nggak pernah ngomong bung atau mas, tapi hai guys. Oh, itu sudah ketok Inggrisnya pinter, padahal belum tentu ya. Nah, kedua, lately. Nah, itu loh, tadi kan fast had late. Nah, late nggak boleh tambah li kan, ini kok ada? Ada. Tapi lately di sini persamanya adalah recently, akhir-akhir ini, belakangan ini, baru-baru ini. Tidak ada hubungan dengan late terlambat ya. Nah, inilah. Ya, jadi lately ini tidak ada sangkut pautnya, tidak ada hubungannya dengan late artinya terlambat. Ya, ditambah li, nggak ada.
Loh, let terlambat kan tambahin li. Oh no, kali ini bukan let terlambat, nggak ada hubungan dengan let terlambat. Ya, kita lihat contohnya. You've been aloof lately. Nah, jadi pakai have, nggak ada verbnya, pakai to be jadi been ya. Jangan bingung ya. Jadi been ini jangan dianggap sulit loh teman-teman ya. Nah, kita lihat. You've been aloof lately. Kamu telah menyendiri. Orang Jawa bilang ngado. Ya, ngado itu tidak mau akrab, menjauh. Ya. Nah, jadi kamu telah menjauh, tidak mau akrab akhir-akhir ini, belakangan ini. Mau pakai recently? Boleh. Ya. Is there anything wrong between us? Apakah ada yang tidak beres di antara kita? Lalu biasanya banyak omongnya kok sekarang diem aja. Wah, ini kamu telah berubah menjadi menjauh, tidak mau akrab lagi ya. Nah, akhir-akhir ini ya. Nah, yang ketiga, nearly, almost artinya hampir. Tidak ada sangkut pautnya dengan near artinya dekat ditambah li, itu loh teman-teman ya. Jadi kalau nemu li itu tidak selalu artinya adverb ya, artinya dengan, enggak ya. Ternyata ini nearly nggak ada hubungan dengan near dekat ya. Jadi nearly ini artinya apa? Almost ya, hampir ya. Ini kita lihat contohnya. Do you realize that you were nearly cheated by your good-looking friend? Oh, jadi maksudnya apa ya? Nah, do you realize? Apakah kamu menyadari? Ya, realize nih verb ya, pakai do ya. Bahwa kamu hampir tertipu. Kamu berlampau ya, kamu hampir ditipu atau dengan ter itu pasif ya, hampir ditipu oleh by your good looking friend, sama temanmu yang cakep itu. Good looking ini kalau untuk cowok diartikan ganteng, kalau cewek cantik. Nah, kalau boleh cewek cowok cakep gitu kan. Nah, dia cowok yang cakep, dia adalah cewek yang cakep, good looking. Ya, jadi good looking bisa pretty, bisa handsome, ya. Nah, oke. Oh, jadi kamu hampir ditipu, hampir tertipu, tidak ada hubungan dengan near dekat, ya. Nah, ini ada wise word, kita lihat teman-teman. Failure is not a loss as long as we do not give up. Setuju teman-teman? Ya. Nah, jadi fail itu gagal. Failure itu kegagalan. Kegagalan itu bukan kekalahan selama kita tidak menyerah. Oh, kalau sudah menyerah, ya gagal, finish, habis ya. Tapi selama kita tidak menyerah, kegagalan adalah awal dari keberhasilan ya. Jadi teman-teman jangan takut gagal. Gagal itu biasa teman-teman. Hidup itu kalau nggak gagal ya berhasil ya kan. Tapi gagal itu tidak dianggap kalah selama kita belum menyerah. Oke? Nah teman-teman, ini adalah tampilan yang utuh dari video ke-94. Kalau teman-teman mau screenshot, terus mau di fotokopi biar belajarnya lebih enak. Ya, ini pun juga masukan dari salah seorang teman-teman sendiri. Kalau bisa itu pada akhir pelajaran itu di foto. Tapi kalau di foto itu nggak bisa nyambung dengan yang direkam teman-teman. Ya, ini saya rekam, nanti teman-teman bisa screenshot sendiri. Ya, ini pelajaran yang utuh dari video ke-94 ini. Thank you. Nah, demikian ya teman-teman. Kita telah selesaikan secara tuntas pembicaraan kita mengenai adverb. Ya, part 1 video ke-93, part 2 video ke-94. Nah, sekarang teman-teman tahu kalau bilang dengan itu banyak ya. Ada li, ada with, ada by, itu di video ke-93. Nah, 94 ini sekarang teman-teman tahu. Oh, jadi tidak semua boleh tambah li. Ada yang fast, hard, late, early, soon, dan khusus good ditambah li. Well, my friend, that is English. Ternyata grammar itu mudah ya. Oh iya, kalau kita tahu rumusnya, grammar is very easy. Oke? Nah, teman-teman, I think it's enough for now. It's time to say goodbye, and we will meet again in the next videos. Thank you for watching and learning or studying from Young English School. Goodbye and see you again.